Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita selalu berharap semoga kita selalu diberikan kesehatan, diberikan keselamatan di masa-masa yang sulit, yaitu masa pandemi yang nampaknya sampai sekarang belum berakhir ya. Jadi tetap jaga kesehatan sesuai protokol kesehatan yang kita pahami bersama. Oke anak-anak semuanya, untuk pagi hari ini PJJ Bahasa Inggris kelas 8 yang biasanya Pak Tris menggunakan Microsoft Teams ya. Untuk pagi ini sedikit berbeda ya. Jadi Pak Tris akan menggunakan platform YouTube ya, nanti akan Pak Tris paparkan untuk materi pada pertemuan yang ketiga kali ini. Untuk pertemuan ketiga kali ini ya, kelas 8 seperti yang kita ketahui ada 13 KD selama 1 tahun. Maka untuk pagi hari ini ya, kita masuk KD yang ketiga ya. KD yang kedua ya. Jadi kalau 2 pertemuan kemarin kita sudah membahas KD yang pertama ya. Untuk pagi hari ini akan Pak Tris paparkan ya. Kita akan berdiskusi, berbicara panjang lebar untuk KD yang kedua. Untuk KD yang kedua yaitu expressing ability dan willingness ya. Jadi untuk KD yang kedua ini domainnya masih speaking ya. Kita akan mempelajari ungkapan-ungkapan ability dan willingness. Apa itu ungkapan ability dan willingness? Nanti akan kita bahas secara panjang lebar ya. Sebelum kita masuk ke materi ya, Pak Tris ingatkan dulu untuk materi KD kedua ini ya, seperti yang sudah saya paparkan kemarin ya. Jadi setiap KD itu ada 2 ranah ya. Jadi ranah pengetahuan dan ranah keterampilan ya. Seperti yang anak-anak lihat di layar. Jadi untuk KD kedua ini ya, untuk ranah pengetahuannya bisa anak-anak baca ya. Di sini untuk ranah pengetahuannya ada menerapkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks, interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait kemampuan dan kemauan melakukan suatu tindakan ya, sesuai dengan konteks penggunaannya ya. Ini pengetahuannya, ranah pengetahuannya. Jadi anak-anak nanti akan mempelajari supaya mendapatkan knowledge atau pengetahuan dari KD yang kedua ini. Sementara untuk ranah keterampilannya ya, untuk 4.2 ya, 2 itu KD-nya, KD yang kedua, kemudian 4 itu ranahnya yaitu pengetahuan ya. Jadi untuk yang keempat ranah keterampilan, saya ulangi ya, untuk KD yang kedua nanti akan mempraktekkan ya bagaimana ungkapan kemampuan dan kemauan. Oke, secara umum itu KD yang kedua uraiannya ya. Kemudian yang berikutnya kita masuk pada ungkapan yang pertama, yaitu ungkapan ability atau bisa juga disebut dengan capability ya. Apa itu ability atau capability ya? Ability atau capability artinya
kemampuan atau kesanggupan untuk mengerjakan sesuatu. Untuk mengekspresikan kemampuan atau kapabilitas dalam bahasa Inggris, kita bisa menggunakan can, could, atau be able, yang semuanya itu artinya dapat atau bisa. Nah, can, could, atau be able itu kita sebut dengan model ya. Jadi itu secara umum definisi dari apa itu ability dan capability. Oke, kita akan masuk ke contoh dialog ya. Coba anak-anak perhatikan di layar ya. Di sana ada dialog dari dua orang ya. Orang yang pertama dia mengatakan, "Lisa, can you write the message in English?" Ya. Coba perhatikan, di sana ada kata can ya. "Lisa, can you write the message in English?" Ada kata can. Kemudian dijawab oleh orang yang kedua ya. "Certainly." Sure ya, certainly atau sure ya. "I can write the message in English." Ada kata can. Okay. So, can di sini menunjukkan bahwa dia bisa melakukan sesuatu atau mampu melakukan sesuatu, yaitu menulis pesan dalam bahasa Inggris. Okay. "I can write the message in English." Saya mampu atau dapat menulis pesan dalam bahasa Inggris. Oke. Next ya. Contoh dialog yang kedua. Ada dua orang juga. Orang yang pertama mengatakan ya, "Johnny, I cannot come to the meeting." I cannot come to the meeting. Can not ya. Ada cannot atau disingkat dengan can. Kemudian dijawab oleh orang yang kedua, "You can't, but it's okay. You can join next time." Ya. Saya ulangi. "Johnny, I cannot come to the meeting." You can't, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? But it's okay, you can join next time. Kamu bisa bergabung next time. Nah, yang perlu stressing di sini ya, anak-anak perhatikan ya. Di sini ada kata cannot ya. Ada kata cannot ya. Disingkat dengan can ya. Di bawahnya kamu lihat di sini ada singkatannya yaitu can't. Artinya dialog itu menunjukkan ketidakmampuan atau tidak bisa datang, sehingga si Johnny menggunakan ungkapan cannot atau can't. Right. Oke, untuk selengkapnya ya, rumus ya, untuk expressing ability bisa anak-anak perhatikan di layar ya. Untuk positif ya, untuk kalimat positif ya, di situ ada subjek, kemudian plus can, kemudian plus kata kerja bentuk pertama atau verb one. Kemudian contoh kalimatnya, I can play guitar ya. Dayu can speak English well. Ada kata can. Next, kalimat negatifnya subjek plus cannot plus kata kerja bentuk pertama atau verb one. Contoh kalimatnya, Bian cannot ride the bicycle. Bian
cannot ride a bicycle. Kemudian contoh yang kedua, a cat can't fly. A cat can't fly. Ya. Untuk cannot ya, kita membacanya cenderung ke a ya, can't fly. Right, next. Untuk kalimat interrogatifnya, untuk kalimat interrogatif untuk model yaitu can-nya diletakkan di paling awal, pada awal kalimat ya. Kemudian diikuti oleh subjek, kemudian diikuti oleh kata kerja bentuk pertama ya. Can Rainaya sing a song? Can Rainaya sing a song? Kemudian yang kedua, can you bring this book please? Can you bring this book please? Bisakah kamu membawakan buku ini? Oke, this is the formula atau rumus untuk expressing ability. Oke, nanti secara detail akan kita explore ya. Secara detail akan kita explore untuk slide selanjutnya. Oke, next slide. Untuk kalimat positif ya, untuk contoh-contoh lebih detailnya bisa anak-anak perhatikan di layar. Di situ ada 5 kalimat ya untuk contoh ya. Yang pertama, Jono can climb a tree. Can ya, ada can. Kemudian diikuti oleh kata kerja bentuk pertama, climb ya. Inilah yang disebut dengan verb 1. Oke. Kemudian second, Siti can cook fried rice. Ada kata can diikuti kata kerja bentuk pertama yaitu cook ya. Kita sebut dengan verb 1 atau dalam rumus ditulis dengan V1. V itu artinya verb ya, singkatan dari verb. Next, number 3, Father and I can swim very well. Ada kata swim and then followed by ya verb 1, swim. And then the fourth, they can play guitars ya. Can followed by play. Kata kerja bentuk pertama ya, play. Kata kerja bentuk pertama atau V1. Birds, you know birds ya, burung ya. Can fly. Fly itu kata kerja bentuk pertama. Oke. Okay, this is the examples of positive sentence ya, untuk kalimat positif ya. Oke, next, lebih detail lagi contoh untuk kalimat yang negatif ya. Indikatornya untuk kalimat negatif di situ ada apa? Ada can ya, not ya. Stressingnya pada not di sini. Di sini Pak Tris kasih warna merah ya untuk kata not ya. Tiara cannot ride a bicycle, nggak bisa mengendarai sepeda ya. Mother can't run fast ya. Perhatikan di sini untuk cannot-nya disingkat ya, apostrof T, can't. And then the third, a penguin can't fly. Can't disingkat juga ya. Next, they cannot play guitars. Cannot. Nah, diikuti kata kerja bentuk pertama. Oke. And then the last, number 5, birds can't swim. Ya, can't. Oke, can't swim. Oke, that's it. There are 5 examples of negative sentence ya, ada 5 contoh untuk kalimat negatif. Alright, next slide is the examples of interrogative sentence ya, untuk kalimat interrogatif ya. Untuk interrogatifnya, modelnya untuk can-nya diletakkan pada awal
kalimat, kemudian diikuti subjek, kemudian diikuti kata kerja bentuk pertama. Right. Can he sing a song? Bisakah dia nyanyi sebuah lagu? Jawabannya bisa yes, bisa no, ya. Tinggal bisa atau tidak, ya. Kalau yes diikuti dengan he can. Kalau no diikuti dengan he can not. Right. And then second, contoh yang kedua, can a gecko crawl? Crawl, ya. Rangka, ya. Yes, it can. It can. Ingat, subjek kemudian diikuti dengan model, ya. Kemudian subjek juga diikuti dengan model can, ya. Right. Can you come to my birthday party? Bisa nggak kamu datang ke pesta ulang tahun saya? Ya. No, I can't. Ya, no, I can't. Nggak bisa. Saya sibuk. Right. That is the 3 sentences of interrogative sentences. Right. Bagaimana anak-anak bisa diikuti atau terlalu cepat penjelasannya? Ya, oke, standar ya. Oke. Untuk berikutnya, next, ya. Untuk model can, yang berarti dapatkah, bisakah, ya. Itu bisa dimodifikasi dengan question words. Apa itu question words? Ya, kata tanya, ya. Ada what, ya. Ada why, ada who, ya. Sering kita singkat dengan 5W, ya. Kemudian ditambah dengan 1H. 5W 1H. H itu singkatan dari how, ya. Kita ambil contoh yaitu menggunakan what. Ya, menggunakan what, ya. What can I do for you? Ya, karena ini bentuknya interrogatif, maka can tetap diletakkan di awal, ya, sebelum subjek, ya. What can I do for you? Apa yang bisa saya lakukan untukmu? Ya. Kita coba lagi pakai why. Ya. Why can't you come to my house? Ya. Kenapa kamu nggak bisa datang ke rumahmu? Nggak bisa, ya. Can not. Kenapa kamu nggak bisa datang ke rumahku? And then the third, how can you fly a kite? How can? Bagaimana kamu bisa menerbangkan sebuah layang-layang? Atau bagaimana caranya supaya bisa menerbangkan sebuah layang-layang? Oke, jangan lupa, ya, setiap interrogative sentence, ya, selalu diakhiri dengan question mark, ya, atau tanda tanya. Oke, diperhatikan, ya, menggunakan tanda tanya. Oke, tanda tanya biasanya ini yang sering anak-anak lupa ini tanda tanya nih, ya. Tanda tanya, ya, sepele, ya, tapi kadang sering lupa. Right, that is the modification of can with question words, ya. Modifikasi atau penggabungan 5 kata tanya dengan can, ya. 5 kata tanya bisa who, bisa what, bisa where, bisa when, bisa why, ya. Tergantung yang kita pakai apa. Alright, go on next slide, ya. Seperti yang kita bahas tadi, untuk can itu berarti bisa atau dapat, ya. Anak-anak juga akan menjumpai could, ya, selain can. Could, fungsinya apa could? Fungsinya itu sama dengan can, ya. Fungsinya sama dengan can, ya. Fungsinya sama dengan can, yaitu untuk menyatakan kemampuan, ya. Cuman, ya, untuk could itu biasanya untuk menyatakan waktu lampau itu yang sudah terjadi, ya. Kemudian tensesnya menggunakan simple past tense, atau bisa juga yang kedua digunakan untuk ungkapan supaya lebih sopan. Nah, ini
Oke, itu penggunaan dari could. Untuk struktur kalimatnya sama dengan can ya, dengan can ya, untuk kalimat positif, negatif maupun interrogatif ya. Contoh kalimatnya nomor 1, contohnya di situ ada Santi could walk 20 kilometers away ya. Santi could walk 20 kilometers away, bisa berjalan sejauh 20 kilometer ya. The policeman could arrest the criminal ya, dapat menangkap. Danny could not dance, nggak bisa menari. Untuk kalimat dalam bentuk negatif atau negative sentence. Oke anak-anak, kita lanjutkan ya. Selain can, kemudian could, untuk menyatakan ability atau capability, kita bisa juga menggunakan be able to ya. Jadi selain can, could, kita juga bisa menggunakan be able to. Dimana be able to ini nanti kita membutuhkan to be ya. Jadi to be-nya bisa dalam bentuk present, bisa dalam bentuk past tense. Seperti yang kita tahu, untuk to be dalam bentuk present itu ada am, is, dan are. Kemudian untuk to be past, bentuk lambungnya ada was dan were ya. Oke, untuk contoh kalimatnya bisa kita lihat di layar ya. She is able to finish the job herself ya. Di sini ada to be is. Kenapa pakai is? Karena di sini subjeknya she ya. Kalau kita pakai subjek she, maka to be-nya harus is, kemudian ditambah dengan able to. Nah, perhatikan setelah kata to di sini adalah kata kerja bentuk pertama. Jadi to finish ya. Jadi finish-nya dalam bentuk pertama tanpa imbuhan ya. Jadi she is able to finish the job herself. Dia mampu menyelesaikan pekerjaannya sendiri ya. Mampu. She is able to finish ya. Begitu juga nomor 2 ya. Di sini ada Tony dan Tini. Ada berapa orang ini? Ada 2 orang. Nah, kalau ada 2 orang artinya subjeknya dalam bentuk jamak ya. Kalau subjeknya bentuknya jamak, maka to be-nya juga harus berubah, tidak is lagi tapi are. Jadi yang saya kasih warna merah, to be-nya dalam bentuk are ya. Tony and Tini are able to collaborate ya. Bekerja sama ya. Mampu bekerja sama. And then the third, yang ketiga, they are able to win the football match ya. They are able to win, mampu menang. They, maka di sini to be-nya menggunakan are. Kemudian mother, orang ketiga tunggal ya. He, she, it. Mother itu kata gantinya she, maka harus menggunakan is ya. Mother is able to cook delicious menus. Banyak menu yang bisa dimasak ya. Able to cook. I am able to fix the leakage ya, sebagainya ya. Oke. Right, next slide. Untuk negatifnya ya, menggunakan be able to tadi. Untuk negatifnya juga sama ya, kita tinggal menambahkan not. Nah, notnya letaknya di mana ya? Coba perhatikan. Notnya letaknya setelah to be ya. Notnya setelah to be. Jadi posisinya notnya letaknya setelah to be ya. Contoh nomor 1, kalimat nomor 1 ya, we are not. Nah, notnya di sini ya, we are not. Nah, setelah to be are di sini ada
not ya. We are not able to continue the journey. Kita is not able to not, kemudian ada is. The dog is not, the dog yang tubinya is, kemudian notnya setelah kata is. I'm not able to, I'm not. Okay, so the conclusion is notnya letaknya setelah to be untuk kalimat dalam bentuk negatif. Right. Nah, kalau untuk interrogatif bagaimana ya? Interrogatif itu untuk tanya ya. Maka to be-nya letaknya pada awal kalimat. Is Uncle Ben able to make a delicious cakes? Apakah Paman Ben mampu membuat kue yang delicious, lezat ya? Maka is-nya letaknya di depan. Kenapa pakai is? Karena subjeknya Uncle Ben, kata gantinya he ya. Alright. Jawabannya bisa yes, bisa no ya. Perhatikan, kalau yes maka yes he is, kalau no maka no he is not, atau no he isn't. Right? Itu penjelasannya untuk kalimat kalimat interrogatif ya. Are they able to compete in international level? Ya. Apakah mereka mampu berkompetisi di level internasional ya? Maka hanya letaknya di awal kalimat. Bisa jawab yes, bisa jawab no, right? Oke, untuk be able to dalam bentuk kalimat positif, negatif, interrogatif. Bisa juga digunakan untuk menyatakan ability atau capability. Oke anak-anak, untuk pokok bahasan yang pertama ya. Jadi untuk menyatakan apa tadi? Ability atau capability bisa menggunakan can, bisa menggunakan could, bisa menggunakan be able to. Alright. Go on to the next discussion ya. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu willingness ya. Willingness, asal katanya dari willingness ya, will ya. Apa itu willingness ya? Kesediaan, kemauan. Jadi mau melakukan sesuatu atau bersedia melakukan sesuatu ya, bersedia melakukan sesuatu. Disebut dengan willingness ya. Willingness berarti bersedia atau mau ya. Maka untuk willingness kita ada dua kata kunci. Apa kata kuncinya? Yaitu will dan would. Kita menggunakan kata would ya, atau will will atau would yang artinya akan atau mau atau bersedia ya. Nah, bedanya apa will dan would ya? Kalau will itu sebenarnya sama, dipakai untuk menyatakan kesediaan atau kemauan ya. Cuman bentuknya kalau will itu adalah present ya. Kalau would itu lampau atau past ya. Nah, untuk aplikasinya dalam kalimat bagaimana? Oke, next kita bahas ya. Perhatikan, ada dialog dua anak yang sedang bercakap-cakap ya. Nah, si anak yang pertama dia bertanya ya, Randy, will you come to my birthday party tomorrow? Randy, maukah kamu datang ke pesta ulang tahun saya besok ya? Ya, perhatikan, will you ya, will you ya, ada kata will you diikuti dengan kata kerja bentuk pertama ya. Kata kerja
kerja bentuk ber. Will you come? Come itu kata kerja bentuk ber. Sure, pasti ya. I will come. Come, apa come? Datang. Kata kerja bentuk ber. Right. Sure, I will come to your birthday party with my friends. Ya, rombongan ya. Maka teman-temannya mau diajak datang semuanya ya. Oke, yang perlu kita perhatikan stressingnya adalah will dan you. Will you come dalam bentuk kalimat tanya. Kemudian I will come. Saya akan datang. Right, next. Tony, will you accompany me to go to the library now? Tony, maukah kamu menemani saya ke perpus sekarang? Maukah kamu? Will you? Right. Kemudian dijawab, I'm sorry. Enggak bisa berarti ya. I'm sorry Sally, I must go home now. Jadi dia nggak bisa, tidak bersedia. Sally, I must go home now. Saya harus pulang sekarang. Kalau ada yang kemauan atau ada yang bersedia, pasti ada juga yang tidak mau atau tidak bersedia suatu ketika ya. Oke, maka di sini namanya willingness. Ya, kalau tidak bersedia apa? Ya tinggal menambahkan unwillingness. Alright. Untuk struktur kalimatnya atau pola kalimatnya atau rumusnya bisa anak-anak perhatikan di layar ya, secara lengkap ya. Untuk kalimat positif ada di sini, kemudian kalimat negatif ada di sini, kalimat interrogatif ada di sini ya. Oke, kita lihat kalau kalimatnya itu bentuknya positif maka subjek kemudian plus will, kemudian diikuti kata kerja bentuk pertama. She will visit my house ya. He will help you ya. Right, contoh kalimatnya. Untuk negatifnya ya. Negatif, ingat stressing, kalau ada kata negatif maka ada not. Not. Nah, letaknya notnya di mana? Letaknya setelah kata will ya. Subjek plus will plus not, kemudian diikuti kata kerja bentuk pertama atau verb 1. Sarah will not take part in the competition. Will not. Musa won't. Apa itu won't? Won't itu singkatan dari will ditambah dengan not ya. Tulisannya jelek ya, karena ini pakai mouse ya, jadi disebut jelek. Tidak apa-apa, yang penting bisa diperhatikan untuk memperjelas. Setelah won't maka di sini ada kata kerja bentuk pertama. Musa won't play the guitar ya. Won't singkatan dari will not. Next, untuk interrogatifnya will diletakkan pada awal kalimat. Strukturnya sama ya. Will you go with me to the library? Maukah kamu pergi ke perpus bareng saya ya, bersama saya? Will they come here? Akankah mereka datang ke sini? Maukah mereka datang ke sini? Menggunakan kata will diletakkan pada awal. Right. Itu untuk expressing willingness ya. Jadi cukup ingat-ingat ada kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Untuk detailnya bisa anak-anak perhatikan yang untuk contoh kalimat positif ya. Di sini bisa menggunakan will, bisa menggunakan would. Jadi perbedaannya apa? Perbedaannya menggunakan
waktunya. I will visit your house. Will visit your house. Will come to your birthday party. Will help you. Would go there. Perhatikan, setelah kata would sama diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. Ya mungkin di sini perlu diperhatikan keterangan waktunya yang lampu. Keterangan waktunya lampu itu sudah terjadi ya. Kemudian moment that would leave the room, would leave ya. Leave kata kerja bentuk pertama. Oke. Itu untuk bentuk kalimat yang positif. Contoh-contohnya, there are 5 examples, right? Next, kalimat yang bentuknya negatif ya, ada kata not, negatif ya. Ada 2 contoh kalimat di sini ya. Dodi will not, ingat, will not disingkat apa? Will not disingkat won't ya, won't. Apostrof ya, apostrof dia di sini ada apostrof ya. Letaknya apostrofnya jangan keliru ya. Pay the bill ya. Dodi won't pay the bill atau Dodi will not pay the bill. Ririn would not atau wouldn't. Ingat, wouldn't dibaca wouldn't take part in the competition. Ririn would not atau Ririn wouldn't take part in the competition. Right, that is the negative form ya. And then next interrogatifnya ya. Untuk interrogatifnya will atau would diletakkan pada awal kalimat ya. Jangan lupa tadi yang Pak Tris bilang sepele ya. Question marknya jangan sampai ketinggalan ya. Oke. Will Tina go with Arum tonight? Akankah Tina pergi sama Arum malam ini? Will. Bisa yes, bisa no. Nah, yes dan no tidak berdiri sendiri, harus diikuti dengan subjek dan auxiliary-nya atau model. Yes, she will. No, she will not. Atau no, she would. Next, would you come here? Would you come here? Yes, I would. Atau no, I wouldn't. Right. Oke. Itu untuk penjelasan willingness. Nah, setelah 2 materi Pak Tris jelaskan tadi ya, maka bisa kita simpulkan gunanya apa? Gunanya apa toh? Ability dan willingness tadi ya, memiliki yang namanya social function. Contoh di sini ada sudah Pak Tris buat resume atau summary-nya ya. Kalau can you read Al-Quran misalnya ya, artinya ya, menanyakan tentang kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu ya. Ask somebody itu social function yang pertama, right. Kemudian yang kedua, I can sing an English song. I can sing ya, untuk menyatakan kemampuan kalau dia bisa bernyanyi dalam bahasa Inggris atau lagu yang menggunakan bahasa Inggris. And then next number 3, Bagas can't drive a car. Can't ya. Ingat, saya ingatkan lagi ya, untuk cannot untuk negatif itu cenderung atau condong ke a ya, can't ya. Bagas can't drive a car, nggak bisa mengendarai mobil atau nggak bisa nyopir ya. Gunanya untuk apa? Tujuannya apa? Untuk mengungkapkan bahwa seseorang itu
bisa melakukan sesuatu, tidak bisa ya. Kemudian function yang keempat ya, ada statement we will clean the room. We will clean the room, masuk willingness ya, bahwa dia akan atau mau melakukan sesuatu ya. Will you marry me? Ya, will you marry me? Ya. Maukah kamu menikah dengan saya? Ya. Itu menanyakan pada seseorang dia itu mau apa enggak melakukan sesuatu. Okay. Ask someone's willingness to do something, right? And then the last function, they will not come to school. Ya. Mereka tidak akan datang ke sekolah. Mereka tidak mau atau tidak datang ke sekolah. Untuk mengungkapkan bahwa seseorang itu tidak mau melakukan sesuatu, right? Okay, students ya. Penjelasannya sudah cukup jelas ya. Nah, itu untuk materi KD yang kedua. Untuk tugas-tugasnya ya seperti biasa ya. Nanti setelah kegiatan belajar mengajar ini selesai, nanti akan Pak Tris kirim ke kelas virtual yang sudah kita buat bersama, yaitu dengan menggunakan platform Sweeper School ya, dengan link yang di bawah ini ya. Jadi anak-anak sudah tidak asing lagi. Ya, kita buat kelas, nanti sudah saya kirimkan ke sana. Ya, nanti anak-anak tinggal mengerjakan. Ingat, sebelum mengerjakan latihan atau soal-soalnya, setiap materi pasti ada ya materi yang bisa dibaca untuk mereview materi yang sudah ada. Ya, anak-anak bisa membaca dulu sekilas materinya, kemudian baru mengerjakan latihannya. Oke, nanti kita kirimkan, silakan kerjakan. Ya. Ingat waktunya nanti saya berikan tidak lebih dari 7 hari ya. Oke, cukup untuk hari ini ya. Jangan lupa anak-anak selalu menjaga kesehatan ya, selalu jaga kebersihan, sehingga nanti pada waktunya kalau anak-anak sudah diperbolehkan masuk sekolah, kita akan ketemu seperti sedia kala tatap muka secara sedia kala ya. Jadi di dalam kelas, kemudian Bapak Ibu guru mengajar, anak-anak memperhatikan ya. Jadi tidak secara virtual atau PJJ seperti ini ya. Oke, itu yang bisa Pak Tris paparkan. Apabila ada kekurangannya, Pak Tris mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.